Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi bacaan saya terkait mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu dari materi Supervisi Pendidikan. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat, tilik, dan awasi. Masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan dan penilikan dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan orang yang berposisi di atas terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Jadi supervisi berarti melihat, menilik, dan mengawasi dari atas. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Para ahli memberikan berbagai definisi, tapi pada prinsipnya mempunyai makna yang sama. Supervisi adalah bantuan pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Menurut Piet Suhartian, supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru, baik secara individual maupun secara berkelompok, dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci supervisi adalah pemberian layanan dan bantuan. Selanjutnya adalah konsep supervisi. Konsep supervisi tradisional, konsep supervisi terbagi dua, yaitu yang pertama konsep supervisi tradisional. Konsep supervisi tradisional yaitu pekerjaan inspeksi mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang tradisional ini disebut supervision, yaitu tugas memata-matai untuk menemukan kesalahan atau inspeksi. Inspeksi dalam bahasa Belanda yang artinya memeriksa orang yang menginspeksi disebut inspektur. C. Fungsi supervisi pendidikan. Secara garis besar, fungsi supervisi dapat dikelompokkan dalam 5 bidang. Yang pertama, kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan melekat pada seorang supervisor karena dia adalah pemimpin. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan semangat kerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya. Yang kedua adalah kepengawasan. Fungsi kepengawasan yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, supervisor hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengamati dengan sungguh-sungguh pelaksanaan tugas kepala sekolah. Guru-guru dan seluruh staf sekolah diketahui dengan jelas tugas yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana atau tidak. B. Memantau perkembangan pendidikan di sekolah yang menjadi tanggung jawab dan kewarganegaraannya, termasuk belajar siswa pada sekolah yang bersangkutan. C. Mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah secara keseluruhan yang di dalamnya terdapat administrasi personil, material, kurikulum, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaksana. Fungsi pelaksana terdapat pada supervisor karena ia adalah para pelaksana di lapangan yang dalam istilah bakunya adalah pejabat fungsional. Sama halnya dengan guru dan kepala sekolah, dalam melaksanakan fungsi pelaksana, seorang supervisor hendaknya memperhatikan kegiatan-kegiatan berikut. A. Melaksanakan tugas-tugas supervisi atau pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Mengamankan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. C. Melaporkan hasil supervisi atau pengawasan kepada pejabat yang berwenang untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang keempat, dalam bidang administrasi, personel. Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. B. Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing. C. Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal. 5. Dalam bidang evaluasi. Mengevaluasi dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terperinci.
B. Menguasai dan memiliki norma-norma yang akan digunakan dalam kriteria penelitian. Selanjutnya menguasai teknik-teknik pengumpulan data dan menafsirkan menyimpulkan hasil-hasil penelitian. D. Strategi dasar supervisi pendidikan. Secara umum, strategi mengandung pergerakan suatu garis-garis besar haluan atau cara untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian supervisi pendidikan yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi supervisi pendidikan adalah cara-cara atau metode khusus untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Selanjutnya F, tujuan supervisi pendidikan. Tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah lain agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. Tujuan kedua adalah tujuan khusus, yaitu seperti membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswa, supaya dapat membantu siswa itu lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya adalah supervisi pendidikan merupakan serangkaian aktivitas pembinaan dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Esensi supervisi pendidikan bukan sekedar inspeksi atau pengawasan, melainkan upaya kolaboratif untuk membantu pendidikan mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Sekian presentasi bacaan saya terkait perkuliahan dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.